Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Indira Sinta Dewi dan teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kita dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi teori ekonomi yaitu biaya oportunitas dan implikasinya pada efisiensi produk. Sepertinya tidak afdolnya jika kita belum memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, saya Yudit Septi Oliviera, lalu ada rekan saya yaitu Rangga Heru Danua Aldama dan Khairotul Nisan. Di sini tertera daftar isi terkait materi yang akan kita presentasikan. Pertama, pengertian opportunity cost. Kedua, biaya opportunity dalam produksi. Ketiga, rumus sederhana biaya opportunity. Keempat, jenis-jenis biaya opportunity. Kelima, implikasi pada efisiensi produksi. Keenam, biaya opportunity dan pengambilan keputusan. Ketujuh, manfaat opportunity cost. Kedelapan, studi kasus. Kesembilan, daftar pustaka. Nah, langsung aja nih kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama ada opportunity cost. Apa sih opportunity cost itu? Nah, opportunity cost adalah nilai alternatif yang harus dilepaskan saat memutuskan untuk memilih opsi lain. Misalnya, jika seseorang memiliki uang 50.000 dan memutuskan untuk membeli barang dengan uang tersebut, maka opportunity cost-nya adalah kesempatan untuk menggunakan uang 50.000 itu untuk hal lain yang juga bisa dibeli atau dimanfaatkan. Kesadaran akan opportunity cost ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Jika kita mengabaikan biaya ini, ada risiko membuat keputusan yang tidak efisien dan tidak tepat, sehingga sumber daya menjadi terbuang sia-sia. Misalnya, seorang pengusaha yang memutuskan untuk mengembangkan produk baru harus mempertimbangkan tidak hanya biaya langsung yang diperlukan untuk pengembangan produk tersebut, tetapi juga opportunity cost-nya, yaitu sumber daya dan waktu yang digunakan, yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk proyek atau investasi lain yang penting. Hanya dengan mempertimbangkan biaya-biaya ini secara menyeluruh, pengusaha dapat membuat keputusan yang matang dan berkelanjutan. Lalu ada biaya opportunity dalam produksi. Biaya alternatif ini berfungsi sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang atau jasa tertentu, terutama ketika ada pilihan lain yang harus dikorbankan. Misalnya, jika kita menggunakan lebih banyak tenaga kerja atau sumber daya alam untuk memproduksi makanan, otomatis sumber daya yang tersedia untuk membuat minuman menjadi lebih sedikit. Jadi, ada trade-off yang harus dipertimbangkan. Opportunity cost ini muncul karena setiap individu, perusahaan, maupun masyarakat harus membuat pilihan di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain, dan opportunity cost ini akan menjadi alat ukur untuk menentukan berapa sih biaya produksi yang akan dikeluarkan. Setiap pilihan yang kita buat pasti membawa konsekuensi, yaitu pengorbanan terhadap pilihan lain. Nah, biaya peluang inilah yang menjadi alat ukur penting untuk menentukan dan menghitung biaya produksi yang harus kita keluarkan saat mengambil keputusan tersebut. Kita masuk ke ciri-ciri opportunity cost. Opportunity cost memiliki beberapa karakteristik yang dapat memengaruhi skala prioritas dan hasil pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama yaitu tidak berwujud. Opportunity cost ini tidak selalu terlihat secara langsung karena hal tersebut merupakan manfaat yang hilang dari pilihan yang tidak kita ambil. Lalu yang kedua bersifat relatif, karena nilainya bergantung pada alternatif perbandingan sehingga dapat berbeda untuk setiap situasi atau keputusan. Yang ketiga yaitu berlaku dalam setiap keputusan. Nah, setiap pilihan yang kita ambil dalam bisnis selalu memiliki opportunity cost, baik kita sadari maupun tidak. Lalu yang keempat, tidak tercatat dalam laporan keuangan. Opportunity cost ini tidak muncul dalam laporan keuangan perusahaan karena bukan pengeluaran nyata. Lalu yang kelima dapat berupa keuntungan atau kerugian. Biaya peluang bisa berupa potensi keuntungan yang hilang atau risiko yang kita hindari dari pilihan yang tidak terambil. Nah, ada rumus biaya opportunity, yaitu opportunity cost sama dengan foregone option dikurang chosen option, di mana foregone option ini merupakan nilai alternatif yang dikorbankan, dan chosen option ini merupakan nilai pilihan yang diambil. Dalam rumus tersebut, terdapat dua komponen penting,
yaitu yang pertama nilai alternatif yang dikorbankan. Nah, hal ini merujuk pada nilai dari pilihan yang tidak kita pilih. Dalam konteks biaya peluang, kita harus mempertimbangkan apa yang mungkin kita peroleh atau manfaat apa sih yang mungkin kita dapatkan dari alternatif yang tidak kita pilih ini. Lalu yang kedua, ada nilai pilihan yang diambil. Nah, hal ini tuh mengacu pada nilai dari pilihan yang kita ambil. Kedua nilai tersebut dapat berupa uang, waktu, atau aset lainnya yang akan kita peroleh jika kita memilih alternatif tersebut. Dengan menggunakan nilai pilihan yang diambil dari nilai alternatif yang dikorbankan, kita dapat mengukur berapa banyak sih yang kita relakan atau kita korbankan ketika kita membuat keputusan tersebut. Jenis-jenis biaya opportunity. Opportunity cost explicit adalah biaya peluang yang dapat diukur secara jelas dan biasanya melibatkan pengeluaran uang atau sumber daya yang nyata. Misalnya, jika sebuah perusahaan memilih untuk menginvestasikan dana sebesar 100 juta rupiah dalam proyek A daripada proyek B, maka opportunity cost explicitnya adalah keuntungan yang bisa diperoleh dari proyek B. Jenis opportunity cost ini lebih mudah untuk diidentifikasi karena berkaitan langsung dengan pengeluaran finansial. Yang kedua, opportunity cost implicit. Berbeda dengan opportunity cost explicit, opportunity cost implicit tidak melibatkan pengeluaran uang secara langsung. Biaya peluang ini lebih terkait dengan potensi keuntungan atau manfaat yang tidak terlihat secara langsung. Contoh dari opportunity cost implicit adalah waktu yang dihabiskan oleh seorang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, yang sebetulnya bisa digunakan untuk aktivitas lain seperti menikmati waktu bersama keluarga, meskipun tidak melibatkan pengeluaran uang. Biaya peluang implisit tetap memiliki nilai yang penting dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, opportunity cost marginal. Opportunity cost marginal mengacu pada biaya peluang yang muncul ketika kita memutuskan untuk menambah atau mengurangi satu unit dari suatu aktivitas atau sumber daya. Misalnya, jika sebuah pabrik memutuskan untuk memproduksi satu unit tambahan barang, opportunity cost marginalnya adalah manfaat yang bisa diperoleh dari menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang lain. Jenis biaya peluang ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan volume produksi. Yang keempat, opportunity cost jangka pendek. Opportunity cost jangka pendek adalah biaya peluang yang terkait dengan keputusan yang memiliki dampak dalam waktu singkat. Contoh dari jenis ini adalah keputusan untuk bekerja lembur hari ini dan kehilangan waktu istirahat yang diperlukan. Meskipun efeknya mungkin terasa dalam waktu yang dekat, biaya peluang jangka pendek tetap perlu dipertimbangkan karena bisa mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kelima, opportunity cost jangka panjang. Berbeda dengan jangka pendek, opportunity cost jangka panjang berkaitan dengan keputusan yang memiliki dampak dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya adalah keputusan untuk berinvestasi dalam pendidikan tinggi. Biaya peluang adalah potensi pendapatan yang hilang selama masa studi. Namun manfaat jangka panjangnya mungkin lebih besar dengan peluang karir yang lebih baik di masa depan. Memahami opportunity cost jangka panjang membantu dalam merencanakan masa depan dengan lebih bijak. Opportunity cost marginal. Opportunity cost marginal mengacu pada biaya peluang yang muncul ketika kita memutuskan untuk menambah atau mengurangi satu unit dari suatu aktivitas atau sumber daya. Misalnya, jika sebuah pabrik memutuskan untuk memproduksi satu unit tambahan barang, opportunity cost marginalnya adalah manfaat yang bisa diperoleh dari menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang lain. Jenis biaya peluang ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan volume produksi. Yang keempat, opportunity cost jangka pendek. Opportunity cost jangka pendek adalah biaya peluang yang terkait dengan keputusan yang memiliki dampak dalam waktu singkat. Contohnya adalah dari jenis ini
keputusan untuk bekerja lembur hari ini dan kehilangan waktu istirahat yang diperlukan. Meskipun efeknya mungkin terasa dalam waktu dekat, biaya peluang jangka pendek tetap perlu dipertimbangkan karena bisa mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kelima, opportunity cost jangka panjang. Berbeda dengan jangka pendek, opportunity cost jangka panjang berkaitan dengan keputusan yang memiliki dampak dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya adalah keputusan untuk berinvestasi dalam pendidikan tinggi. Biaya peluangnya adalah potensi pendapatan yang hilang selama masa studi. Namun manfaat jangka panjangnya mungkin lebih besar dengan peluang karir yang lebih baik di masa depan. Memahami opportunity cost jangka panjang membantu dalam merencanakan masa depan dengan lebih baik. Yang kelima, implikasi pada efisien produksi. Yang pertama, sumber daya terbatas dan pilihan banyak. Dalam proses produksi, perusahaan sering dihadapkan pada pilihan, misalnya menggunakan mesin untuk membuat produk A atau produk B. Karena sumber daya tidak bisa digunakan untuk dua hal sekaligus, maka pilihan terbaik harus diambil agar hasil maksimal. Yang kedua, memilih opsi dengan nilai terbaik. Efisiensi produksi tercapai bila perusahaan memilih kegiatan yang memberi keuntungan paling tinggi dengan biaya peluang paling rendah. Artinya, mereka mengalokasikan sumber daya pada aktivitas yang paling produktif dan menguntungkan. Yang ketiga, biaya peluang membantu menghindari pemborosan. Dengan memperhitungkan biaya oportunitas, perusahaan bisa menghindari keputusan yang menyebabkan hasil rendah padahal ada pilihan lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, biaya oportunitas dan pengambilan keputusan. Yang pertama, ada metode diferensial atau differential cost dalam pengambilan keputusan untuk memilih suatu pilihan dalam meningkatkan laba perusahaan. Dalam melakukan keputusan memilih atau memproduksi sendiri, terdapat analisis biaya peluang atau opportunity cost, di mana analisis ini bertujuan untuk melakukan pemilihan atau menentukan keputusan yang harus diambil dan tentunya mengorbankan pilihan yang lain dengan segala pertimbangan agar terjadi peningkatan laba. Pada proses memilih keputusan untuk membeli atau memproduksi sendiri, terjadi suatu pengorbanan sumber daya antara memilih memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Selanjutnya ada manfaat opportunity cost. Opportunity cost memiliki manfaat yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa manfaatnya, antara lain yang pertama ada membantu prioritas. Opportunity cost membantu kita mengutamakan pilihan dalam hidup. Misalnya, ketika kita harus memilih antara bekerja lebih keras atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Pemahaman tentang biaya peluang membantu kita melihat mana yang lebih berharga dalam jangka panjang. Ini membantu kita membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Selanjutnya ada menghindari keputusan buruk. Memahami biaya peluang membantu kita menghindari keputusan yang bisa berakibat buruk. Contohnya, dalam bisnis, jika kita memangkas anggaran iklan untuk menghemat uang tanpa mempertimbangkan potensi penurunan penjualan, kita bisa menghindari keputusan yang merugikan. Dan yang terakhir dari manfaat opportunity cost yaitu peningkatan efisiensi. Konsep biaya peluang membantu kita mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Dalam bisnis, perusahaan dapat memilih proyek dengan peluang keuntungan tinggi setelah mempertimbangkan opportunity cost. Individu pun dapat mengelola waktu dan sumber daya mereka secara lebih baik, mencapai tujuan dengan efisien dan pemborosan. Selanjutnya terdapat studi kasus atau contoh nyata dari materi opportunity cost ini, yaitu dari perusahaan Apple yang memilih produksi di China. Perusahaan Apple itu adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang memilih untuk memindahkan sebagian besar produksi iPhone dan perangkat lainnya ke China, khususnya melalui kerjasama dengan perusahaan seperti Foxconn. Selanjutnya terdapat biaya oportunitas dan implikasi dari contoh kasus perusahaan Apple ini, yaitu biaya implisitnya jika Apple memproduksi iPhone di Amerika Serikat, biaya tenaga kerja dan operasionalnya jauh lebih tinggi. Biaya implisitnya adalah kehilangan potensi keuntungan yang lebih besar karena pengeluaran yang tinggi. Lalu ada efisiensi produksi. Dengan memproduksi di China, Apple memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah tentunya.
rantai pasok yang lebih efisien, serta dukungan pemerintah terhadap industri teknologi. Hal ini menurunkan biaya produksi per unit dan meningkatkan margin keuntungan. Dan yang terakhir itu opportunity cost-nya. Jika Apple tetap memproduksi di Amerika Serikat, maka biaya tambahan itu adalah kesempatan yang hilang untuk menginvestasikan dana tersebut dalam riset dan pengembangan atau memperluas pasar. Keputusan Apple menunjukkan bagaimana perusahaan global menggunakan analisis biaya oportunitas untuk mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, lokasi produksi secara efisien demi meningkatkan daya saing atau profitabilitas. Jadi, kesimpulannya, biaya oportunitas merupakan konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan nilai dari pilihan terbaik yang harus dikorbankan ketika kita mengambil keputusan tertentu. Dalam konteks produksi, perusahaan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya sehingga harus memilih opsi yang paling menguntungkan dan efisien. Selain itu, biaya oportunitas tidak hanya berwujud dalam bentuk uang, tetapi juga bisa berupa waktu, tenaga, atau peluang lain yang hilang. Konsep ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, karena mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Studi kasus seperti keputusan produksi Apple di China ini menunjukkan bahwa analisis biaya oportunitas dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas perusahaan secara signifikan. Tentunya dengan memahami dan memperhitungkan biaya oportunitas, perusahaan maupun individu dapat mengelola sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efisiensi produksi. Berikut terlampir daftar pustaka yang kita gunakan atau sumber materi yang kita gunakan untuk materi presentasi kita kali ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 11 mengenai opportunity cost atau biaya peluang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman semua tentang pentingnya mempertimbangkan pilihan terbaik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.